Baiklah, adik-adik sekalian, para mahasiswa, hari ini kita masuki materi yang terakhir dari bercocok tanam tembakau. Kita mulai dengan pengeringan. Sekilas mungkin minggu lalu sudah saya sampaikan bahwa pengeringan tembakau itu bukan hanya sekedar menghilangkan air, tapi juga terjadi satu proses biokimia, biokimia. Tentu di sini bahwa tujuan daripada pengeringan adalah menghilangkan air yang ada pada tembakau yang masih basah sehingga diperoleh tembakau kering yang disebut krosok. Dan krosok ini masih belum bisa dikonsumsi secara langsung, maka tembakau cerutu misalkan ini masih harus diolah selanjutnya melalui suatu proses fermentasi. Nah, fermentasi sendiri itu adalah satu pengolahan yang mengandung enzim, yang diharapkan bisa mengandung enzim-enzim sehingga enzim itu merupakan hasil dari satu proses perubahan. Beberapa sifat sepertinya aroma, daya bakar, kemudian krosok yang belum difermentasi itu biasanya tidak nampak, tapi sesudah difermentasi itu muncul. Khusus aroma yang spesifik bahkan akan timbul setelah difermentasikan. Secara praktis, tujuan dari fermentasi ialah untuk menambah sifat-sifat daripada krosok sehingga cocok untuk dikonsumsi. Kemudian sortasi yang dimaksudnya adalah sortasi sesudah proses pengeringan. Kalau sebelumnya itu biasa sortasi basah, biasanya bisa dilakukan. Tembakau yang telah difermentasi itu masih menampakkan variabilitas dari sifat-sifatnya. Untuk ini pada sortasi dilakukan pemisahan ke dalam masing-masing golongan kualitas. Kemudian pengepresan dan pengembalan. Pada proses ini unsur-unsur golongan kualitas yang masih berupa lembaran-lembaran itu diatur dalam bentuk-bentuk bal-bal, kemudian dimampatkan dengan tekanan mekanis sehingga diperoleh massa tembakau yang kompak untuk kemudian dibungkus dengan tikar. Biasanya ukuran berat dari bal-bal ini sudah ditentukan. Misalnya kalau daerah Besuki itu biasanya rata-rata satu bal itu 1 kuintal. Pada tembakau Verselan satu balnya 80 kg. Di dalam proses pengolahan daun, hasil akhir akan banyak ditentukan. Di samping pekerjaan seperti tersebut di atas, juga komposisi kimia di dalam daun tembakau itu juga ikut mempengaruhi. Fradenberg mengklasifikasi komponen kimiawi dalam daun itu tembakau itu ada 3 golongan. Golongan senyawa statis, yaitu senyawa-senyawa yang pada hakikatnya tetap tidak berubah, yang relatif stabil dalam pengolahan daun. Senyawa ini ialah kation, anion, serat kasar yang terdiri dari selulosa, lignin, pentosan, pektin, poliphenol, asam laktat dan sebagainya. Sedangkan senyawa yang larut dalam ether, misalnya minyak esteris, parafin, damar dan senyawa-senyawa lain, poliphenol sangat penting karena zat inilah yang menentukan warna daun. Golongan senyawa nitrogen ini dibagi menjadi 2, yaitu senyawa nitrogen yang tidak larut, terutama protein. Kemudian senyawa nitrogen yang bisa larut, ini biasanya dalam bentuk amonia, nitrat, asam-asam amino, amida, alkohol, dan sebagainya. Rata-rata daun tembakau, sigaret, mengandung nitrogen yang lebih sedikit daripada tembakau cerutu. Perbedaan dari secara sifat genetis, polongnya dilakukan pada tingkat kemasan yang berbeda. Tembakau cerutu dipolong pada saat mencapai tingkat kemasakan yang penuh, di mana vitalitas daun adalah pada puncaknya.
daun tembakau sigaret dipolong pada saat kelewat masa, bila mana vitalitas daun sudah mulai berkurang. Pada keadaan ini nitrogen telah berpindah dari daun ke bagian lain dari tanaman, sehingga tembakau sigaret lebih peka terhadap kelebihan nitrogen daripada tembakau cerutu. Golongan senyawa dinamis merupakan senyawa yang paling banyak mengalami perubahan dalam proses pengolahan tembakau. Senyawa ini terdiri dari karbohidrat, asam-asam organik yang larut dalam ether seperti asam nitrat dan asam oksalat masuk dalam golongan senyawa statis. Pengeringan pada tembakau berlainan dengan pengeringan pada bahan-bahan lain. Pada umumnya pengeringan pada daun tembakau hanyalah berlangsung mengurangi kadar air, sedangkan pengeringan pada tembakau diharapkan senyawa-senyawa yang ada di dalamnya terjadi proses perubahan kimiawi sehingga akan menimbulkan perubahan warna, aroma yang dikehendaki. Oleh karena itu, pengeringan pada tembakau biasa disebut dengan curing, bukannya drying. Tembakau yang dikeringkan akan mengalami pengurangan berat sampai 88%, sehingga rendemen prosesnya ada tinggal 12%. Pengurangan berat ini sebagian besar disebabkan oleh menguapnya air di dalam daun, selebihnya disebabkan oleh pengurangan bahan-bahan kimia seperti CO2, NH3 yang mudah menguap. Perubahan-perubahan selama pengeringan itu bisa meliputi destruksi klorofil dan perubahan warna, jadi pembongkaran klorofil. Selain kalipun klorofil kadarnya sangat kecil, akan tetapi mempunyai arti yang sangat penting, merupakan senyawa yang mengandung nitrogen. Pada curing, klorofil harus pecah menjadi pigmen-pigmen lain yang menyertai, misalnya karotin, xanthopin, dan menampakkan pengaruhnya sehingga daun menjadi kuning. Banyaknya klorofil sejajar dengan banyaknya nitrogen, maka kadar nitrogen pada tembakau tidaklah boleh banyak karena menyulitkan proses pengeringan, terutama pada tembakau sigaret. Daun yang terlalu banyak kadar N-nya, maka pengeringan tembakau biasanya menghasilkan krosok yang warnanya kehijauan. Padahal warna yang dikehendaki adalah warna yang kuning keemasan untuk tembakau sigaret. Setelah diekstraksi klorofil akan diperoleh warna kuning. Pada pengeringan selanjutnya akan menjadi coklat karena oksidasi polifenol. Perubahan-perubahan senyawa N, protein akan mengalami perubahan sehingga terjadi pembentukan asam-asam amino dan amonia. Pada tembakau cerutu, banyak protein yang diubah menjadi senyawa yang larut dalam air, kurang lebih 40-50%. Kadar alkaloid juga berkurang, tetapi hanya sedikit saja, yaitu berkurang lebih kurang 3-25%. Perubahan karbohidrat, polisakarida, disakarida akan diuraikan menjadi monosakarida, dan sebagian dari monosakarida itu akan menjadi CO2 dan H2O. Serangkaian dengan ini, maka pada tembakau sigaret pengeringan terlalu cepat tidak baik karena pembentukan gula-gula reduksi itu kurang. Sebaliknya terlalu lambat juga tidak baik karena gula reduksi itu akan terurai menjadi CO2 dan H2O. Ini mengakibatkan penurunan kualitas maupun produksi. Jadi tembakau sigaret menghendaki waktu pengeringan yang agak cepat, antara 4 sampai 5 hari. Sebaliknya tembakau cerutu karena kadar N-nya terlalu tinggi, itu memerlukan penurunan kadar yang cukup banyak. Pengeringan yang lambat misalnya kira-kira 3 minggu. Proses pengeringan tembakau pada umumnya dapat dibedakan menjadi 2 bagian. Pengeringan tembakau cerutu. Sebelum proses pengeringan dilakukan, maka pekerjaan yang dilakukan adalah pemetikan, penyucian dan sebagainya. Yang dilakukan dengan cara punggung-punggung, back-to-back dan seterusnya. Panjang sujen yang dilakukan itu sekitar setengah meter. Sedangkan banyaknya daun yang disujeni tergantung daripada kedudukan daunnya, jenis daunnya, atau juga panjang daunnya, kelompoknya.
Tiap-tiap kelas daun ini dipisah-pisah pada waktu penyucian dengan cara back to back, face to face. Nah, ini sebagian mungkin sudah saya sampaikan ya. Sesudah proses penyaringan ini, maka daun-daun ini setelah desain ini kemudian diikat dalam satu batang bambu yang biasa disebut dengan gelantang, yang panjangnya sekitar 230 sampai 250 meter, 2,50 meter atau dolok. Tiap gelantang diikat 5 sujen secara sejajar yang disebut setengah gelantang. Jadi yang disebut satu gelantang itu sebenarnya adalah 2 kali setengah gelantang atau yang berisi 10 sujen. Sehingga kalau dalam satu sujen berisi 16 helai daun, maka satu gelantang itu bisa berisi 160 daun. Pekerjaan penyucian dan menggelantang ini supaya jangan terkena sinar matahari untuk menghindari proses pelayuan. Kemudian gelantang-gelantang ini ditempatkan pada kamar-kamar, pada los-los gudang pengering atau hangstur atau hanger dan sebagainya. Nah, ini cara penyuciannya, gambar penyuciannya. Ini pada waktu masih basah, ini kalau sudah kering, ini sudah kering. Jumlah pengisiannya ini pada dasarnya itu ada bisa tergantung daripada jenis gelantangnya ya. Jenis gelantangnya ada 182 ya dan sebagainya. Kalau ini yang bagus ya, sedangkan yang kalau misalkan yang lebih kasar itu bisa lebih banyak lagi cara jumlah gelantang yang bisa ditampung dalam gudang pengering. Proses pengeringan pada tembakau cerutu dapat dibedakan 3 fase. Ya, tadi sudah ya. Tadi daun segar sampai permulaan perubahan ya. Ini biasanya 3 sampai 5 hari. Dari perubahan warna sampai permulaan menjadi kering, ini kurang lebih 4 sampai 7 hari. Kemudian pengeringan ibu tulang daun, ini biasa bisa sekitar ya 2 minggu. Model kurang pengering dan peletakannya ini ya, ini modelnya. Berdasarkan pengalaman, maka pengeringan daun tembakau itu seluruhnya memakan waktu 2 sampai 3 minggu. Keadaan cuaca di luar gedung pengeringan juga berpengaruh terhadap lamanya pengeringan. Pada tembakau cerutu sebagai bahan bakar biasanya adalah kayu karet. Problemnya timbul pada waktu sekarang ialah persediaan tembakau akan kayu karet itu relatif sangat besar dan jauh dari kebutuhan. Kebutuhan kayu bakar untuk menghasilkan 1 kuintal rosok itu bisa sekitar 3 sampai 4 meter kubik ya. Peranan dari kecepatan pengeringan. Pengeringan yang cepat itu mempunyai akibat berlainan dengan pengeringan yang lambat. Tadi sudah kita singgung ya, kalau itu agak lambat, tapi kalau sekarang itu agak cepat. Pengeringan punya keuntungan antara lain diperoleh warna, krosok, kemudian bakar dan sebagainya. Kerugiannya apabila perlu catat, karena pada stadia tertentu maka diperoleh krosok yang warnanya relatif hijau. Juga pengaruh buruk terhadap daya bakar. Di samping itu, proses fermentasi akan memperbesar kemungkinan terjadinya tembakau minyak. Ya. Dalam hal ini tembakau nilainya akan sangat kurang. Peranan dari pengeringan yang lambat. Pengeringan yang lambat mempunyai keuntungan bahwa tembakau akan lebih tahan terhadap tekanan pada waktu fermentasi, sehingga proses tembakau persentase tembakau minyak itu relatif kecil. Di samping itu daya bakarnya jauh lebih baik ya. Sedangkan kerugiannya pengeringannya lambat, warna krosok menjadi tua dan tidak merata dan tidak begitu elastis dan ya, kurang supel. Pengeringan tembakau sigaret. Pengeringan tembakau sigaret pada prinsipnya berbeda dengan tembakau cerutu. Sepertinya diketahui bahwa tembakau berbeda dengan ya, seperti diketahui tembakaunya berbeda. Seperti diketahui tembakau sigaret
baru memiliki kadar gula yang tinggi serta warna krosok yang mudah, ya, dapat dicapai kalau pengeringannya relatif lebih cepat. Di samping itu, tembakau sigaret itu tidak menyukai warna hujan atau saat bolong, karena hujan itu akan mencuci zat perekat pada permukaan daun. Sedangkan zat perekat itu sendiri itu adalah merupakan sumber dari aroma. Berlainan halnya dengan tembakau cerutu dan sendirinya. Pengeringan tembakau sigaret juga dapat dibedakan menjadi 3 fase. Pertama adalah periode penguningan, ya. Ini yang makan waktu kurang lebih 32 sampai 36 jam, ya. Kemudian periode peningkatan warna fixing. Kemudian ada periode pengeringannya sendiri, yaitu curing, ya. Nah, angka-angka ini hanya merupakan satu pedoman saja, yang bervariasi tergantung juga kondisinya. Pada pengeringan tembakau sigaret adalah secara tidak langsung panas dialirkan dari uben ke dalam gudang melalui pipa. Oleh karena itu pengertiannya tembakau ini adalah disebut dengan flue curing. Fermentasi merupakan proses pengolahan yang penting, karena dengan proses ini barulah dapat diperoleh hasil yang dapat dikonsumir. Perubahan-perubahan kimis dalam proses fermentasi adalah cukup besar dan menentukan baik buruknya kualitas. Mengenai sebab perubahan-perubahan kimis itu masih belum ada kesamaan pendapat antara para peneliti. Sebagian mengatakan bahwa fermentasi merupakan proses mikrobiologis, sedangkan sebagian lagi fermentasi merupakan proses biokemis. Lebih dari apa yang penyebab, tapi yang jelas perubahan-perubahan itu bersifat penuh enzimatis karena adanya enzim-enzim. Perubahan-perubahan kualitatif dan fermentasi ini dapat diamati ialah aroma. Daun yang terjadi tidak beraroma setelah fermentasi menunjukkan aroma khas yang kira-kira seperti amonia. Meskipun belum jelas apakah timbul aroma itu benar-benar akibat fermentasi atau aroma itu telah ada sebelumnya fermentasi, sehingga ini masih belum kelihatan. Warna setelah fermentasi, warna menjadi lebih tua dan lebih merata. Tekstur, lapisan perekat yang meliputi daun atau hilang fermentasinya selalu lebih lanjut, maka tekstur daripada proses itu menjadi lemah dan akhirnya lapuk. Perubahan kuantitatif yang dapat diamati adalah kehilangan berat karena pembentukan peruraian dari karbohidrat menjadi CO2, H2O, dan amonia. Pembebasan panas berupa kimis senyawa-senyawa menjadi komponen yang lebih rendah lagi, ya, sehingga merupakan proses eksoter. Bertambahnya daya bakar, fermentasi memperbaiki daya bakar sampai kira-kira 2 kali. Diduga disebabkan oleh karena perubahan-perubahan protein menjadi senyawa-senyawa N yang terlarut. Perubahan pH tembakau cerutu setelah fermentasi mengalami kenaikan pH sehingga menjadi alkalis. Perubahan ini dalam higroskopisitas akibat fermentasi, maka higroskopisitas itu berkurang. Pelaksanaan yang praktis dalam fermentasi, karena proses fermentasi adalah proses enzimatis di mana suhu optimumnya adalah 50 derajat Celcius. Untuk itu tembakau harus dinaikkan temperaturnya dari temperatur kamar. Untuk itu tembakau ditumpuk menjadi tumpukan yang disebut dengan stapel, sehingga akibat dari penumpukan itu temperatur tiap hari akan naik sampai pada temperatur kritis. Setelah temperatur kritis dicapai, maka tumpukan itu harus dibongkar lagi agar temperatur tidak melampaui temperatur kritis. Di samping itu juga agar bagian dalam dan luar itu mendapatkan perlakuan yang sama, maka pada penumpukan berikutnya bagian-bagian dalam ditaruh di luar dan bagian dalam. Pembongkaran 2 stapel, yang pertama digabung dengan menjadi 1 stapel, kedua sesudah mencapai temperatur dijadikan stapel ketiga, demikian sampai pada stapel yang keempat.
secara skematis ya. Secara skematis pada dekatnya penstapelan itu ada ini stempel A ini kalau sudah melalui tahap tertentu maka digabung 2 stempel A jadi 1 stempel B, kemudian seterusnya 2 stempel B menjadi stempel C. Nah terakhir jika stempel keempat adalah D. Kalau D itu masih temperaturnya terus naik, maka dilakukan fermentasi ulang, yaitu yang disebut dengan fermentasi. Ya. Ini tempat penstapelan daripada tembakau. Ya, tembakau. Sedangkan tabel daftar penstapelan itu biasanya sudah dibuat dengan menggunakan jadwal, sehingga dari pengawas gudang penstapelan ini itu bisa dilakukan, dikontrol secara ketat. Nah, saya kira inilah yang bisa kami sampaikan dalam kuliah daring mata kuliah bercocok tanam tembakau. Mungkin akan lebih bagus manakala kuliah ini kita sertai dengan praktek di lapangan, sehingga dengan demikian kita bisa lebih memahami lagi hal-hal yang mungkin tidak kami berikan pada ini secara teoritis. Sekian, terima kasih. Sampai ketemu pada ujian akhir semester. Please.